Pertama-tama Bapak ingin absen dulu. Hikmawati, Ada, Pak. Iqbal, Novan, Irfan, Lala, Hadir, Pak. Lia, Hadir, Pak. Dinae, Hadir, Pak. Melda, Hadir. Rizky, Amalia, Hadir, Pak. Sumiati, Hadir, Pak. sama Fani. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Semalam kita sudah belajar terkait proses sosial, jadi kan kata Bapak. Pertama-tama Bapak ingin menjelaskan dulu apa tujuan dari kita belajar globalisasi ini. Yang pertama adalah menawar dan mengkaji kesempatan serta tantangan akibat globalisasi. Yang kedua adalah menganalisis dan menunjukkan sikap kritis kita terhadap upaya mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat pengaruh globalisasi. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas terkait bagaimana sih globalisasi itu bisa berdampak pada masyarakat kita, dan juga bagaimana globalisasi itu bisa menghasilkan dampak-dampak yang negatif dan juga positif. Jadi itu adalah tujuan kita belajar globalisasi pada hari ini ya. Mungkin kalian sudah mendengar secara umum terkait globalisasi ini, bahwasanya globalisasi adalah suatu hal yang mengglobal, yang dimana masyarakat itu bisa berinteraksi walaupun terpisah secara geografis gitu. Jadi mereka itu bisa berinteraksi walaupun terpisah dari pulau, negara dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan mencoba masuk ke pembahasan pertama ya. Jadi di sini ada pengertian globalisasi menurut George Ritzer. Dapat dijelaskan di situ bahwasanya globalisasi didefinisikan sebagai proses transplanetary, yaitu serangkaian proses yang melibatkan peningkatan perpindahan orang, benda, dan informasi di seluruh dunia. Masyarakat dapat melewati struktur, mempercepat aliran, atau bahkan menembus batasan-batasan wilayah. Nah, dapat diketahui di situ bahwasanya globalisasi itu adalah sebuah proses di mana masyarakat itu tidak terbatas lagi oleh wilayah-wilayah tertentu, sehingga setiap orang-orang yang ada di negara tertentu, misalnya satu negara dan negara lain itu bisa berinteraksi satu sama lain, mungkin melalui teknologi, mungkin melalui media massa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari globalisasi sekarang ini. Tetapi globalisasi itu juga bukan hanya seperti itu saja. Globalisasi itu bisa berkenaan dengan bidang ekonomi, sosial budaya, dan juga politik. Misalnya dalam bidang ekonomi itu ada sebuah perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional itu bisa menanamkan investasi atau modal di negara-negara berkembang misalnya. Nah, itu adalah merupakan bentuk dari globalisasi sekarang ini. Jadi itu yang banyak menghasilkan dampaknya itu adalah dari ekonomi, sosial budaya, dan juga politik. Nah, jadi di sini kita mencoba mengenali globalisasi dulu dari awal. Globalisasi itu berawal dari abad ketiga sebelum Masehi. Jadi masyarakat dahulu itu, seperti misalnya daerah-daerah Eropa sana, itu menemukan sebuah jalur sutra atau jalur yang menghubungkan antara barat dan juga timur. Nah, jalur inilah yang merupakan keadaan pertama dari globalisasi itu muncul, karena masyarakat itu sudah bergabung atau sudah bisa berinteraksi satu sama lain melalui jalur sutra ini, jalur yang menghubungkan perdagangan antara daerah barat dan juga timur. Nah, itu pada abad ketiga, tapi globalisasi ini masih belum terlalu mapan ya lagi, masih hanya sekedar interaksi berdagang saja orang-orang pada masa dahulu atau masa pra-industri. Nah, pada abad ke-12 perkembangan sistem perdagangan internasional. Nah, ini sudah mulai ada perkembangan. Sudah muncul namanya lembaga-lembaga, institusi-institusi sosial yang bergerak pada apa namanya itu, institusi perdagangan internasional gitu. Jadi sudah mulai ada kemajuan lah. Masyarakat itu sudah mulai mempertukarkan budaya dan juga politik, kultur dan lain sebagainya di abad ini, tapi masih belum terlalu maju karena sekedar berdagang saja, sekedar berdagang dan menghasilkan pertukaran antara sosial kultural masyarakat yang berinteraksi itu pada abad ke-12. Terus pada abad ke-16 ada peralihan dari masa pra-industri ke industri. Nah, kita mengenal pada abad ini bertepatan dengan abad Renaissance ya, yaitu abad di mana Eropa itu sudah masuk ke era pencerahan, di mana segala sesuatu yang ada di Eropa itu berdasarkan pada satu ideologi yang penting, yaitu ideologi tentang humanisme misalnya. Ideologi ini berkenaan dengan bagaimana masyarakat itu harus humanis, setara, dan mengedepankan pada teknologi dan juga pengetahuan gitu. Nah, ini keluar dari abad pertengahan atau abad ke-8 ya disebutnya. Nah, di situ juga berkenaan dengan kemajuan pada globalisasi, karena masyarakat itu sudah masuk ke era dari pra-industri ke industri. Yang kita kenal adalah era industri 1.0. Ya, itu ya. Terus
sosial media, internet dan lain sebagainya untuk mempertukarkan informasi, budaya dan juga berbagai hal yang ada di luar negeri misalnya. Jadi kita mengenal bagaimana keadaan yang ada di luar negeri dan bagaimana itu sosiokultural yang ada di luar negeri. Kita mempertukarkan budaya satu sama lain. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Bapak lanjut? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, di sini apakah ada yang tahu salah dua dari ini? Ada yang tahu? Ya, belum tahu ya. Jadi di sini masyarakat itu menanggapi bagaimana globalisasi itu berdasarkan dua hal, yaitu ada yang pro, ada yang kontra. Yang pertama ada yang pro globalisasi. Masyarakat yang pro globalisasi ini adalah masyarakat yang sepakat dengan bagaimana sebuah perdagangan internasional itu harus ada. Artinya pasar bebas atau penanaman investasi modal ke sebuah negara tertentu itu harus ada di era globalisasi sekarang ini, karena itu akan menciptakan sebuah menggugah sebuah produksi yang tinggi di masyarakat tertentu. Makanya masyarakat percaya bahwasanya globalisasi itu bisa membantu memberantas kemiskinan, karena globalisasi memberikan sebuah investasi modal bagi masyarakat sehingga menghasilkan pekerjaan dan lain sebagainya. Terus juga ada anti globalisasi. Anti globalisasi ini adalah pihak-pihak yang tidak setuju dengan globalisasi karena adanya sebuah karena mereka tidak percaya dengan pasar bebas. Pasar bebas itu sebenarnya hanya menyengsarakan rakyat, karena investasi asing itu bisa masuk ke negara berkembang dan tenaga kerja yang ada di negara berkembang itu bekerja berada di bawah tekanan dari investasi asing. Kita mengenal biasanya seperti manufaktur sepatu misalnya yang ada di sebuah negara ini, misalnya pada zaman Orde Baru itu kan. Nah, itu adalah bentuk dari globalisasi dari orang-orang pihak anti globalisasi ini. Melihat globalisasi itu justru memberikan sebuah dampak yang buruk kepada masyarakat, bukanlah memberikan dampak yang baik atau dampak positif. Justru mereka menyengsarakan rakyat dengan tenaga buruh atau mengeksploitasi sumber daya manusia, terutama sumber daya yang tidak tidak tinggi itu. Nah, jadi di sini Bapak ingin menanyakan nih, kalian kan sudah mengenal dari bagaimana sebuah globalisasi itu, bagaimana perkembangan globalisasi, bagaimana globalisasi yang ada di masyarakat itu terjadi, itu perkembangannya dan lain sebagainya. Jadi Bapak mau nanya ini satu orang saja. Ada yang bisa mencontohkan dampak globalisasi bagi masyarakat dari bidang ekonomi? Atau mungkin misalnya enggak ada, atau mungkin misalnya tidak terlalu bidang ekonomi, bisa bidang sosial budaya atau bidang politik. Silakan. Salah satu. Ya, silakan. Izin mereview dampak globalisasi dari bidang ekonomi. Menurut saya itu pada zaman sekarang contohnya dengan mudahnya money, contohnya kartu ATM, OPPO, GoPay dan lain-lain yang memudahkan kita untuk bertransaksi gitu loh. Jadi kita nggak harus ke pasar untuk beli baju, kita bisa lewat online. Nah, itu dampaknya menurut saya bisa memicu perilaku hedonisme atau konsumerisme gitu Pak. Nah, itu sih. Ya, bagus sekali ya Lina, jawabannya. Jadi kata Lina itu sebuah globalisasi itu justru memberikan sebuah manfaat, atau dengan kata lain meninabobokan masyarakat, seperti misalnya ada terjadi konsumerisme dan juga berbagai e-commerce mempermudah masyarakat itu menggapai berbagai komoditas atau produk yang bisa berguna bagi mereka. Itu adalah bentuk dari globalisasi di bidang ekonomi. Nah, bagus sekali ya Lina ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu ya, dari dampak globalisasi bagi masyarakat. Yang pertama, pada bidang ekonomi ini kita melihat bahwasanya globalisasi itu seperti kata Bapak tadi memberikan sebuah investasi dari asing ke sebuah negara berkembang misalnya. Nah, hal inilah yang membentuk sebuah gap atau dampak yang buruk kepada masyarakat yang ada di sebuah negara berkembang itu, karena perdagangan bebas, pasar bebas dan lain sebagainya itu membolehkan masyarakat itu membolehkan para kapitalis itu bisa menginvestasikan modalnya ke negara-negara berkembang untuk memperkaya mereka. Itu adalah bentuk dari bidang ekonomi. Terus juga ada bidang politik. Bidang politik ini berkenaan dengan globalisasi itu memunculkan sebuah global governance atau masyarakat atau pemerintahan yang secara global itu ada di masyarakat.
ada di dunia, seluruh dunia, untuk mengatasi berbagai problema secara global, seperti misalnya ada WTO, ada IMF, ada World Bank. Itu misalnya adalah salah satu bentuk dari global governance untuk mengatasi masalah-masalah global. Ya, seperti itu ya. Terus ada bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ini berkenaan bagaimana globalisasi itu mempertukarkan budaya satu sama lain. Karena kan ada teknologi yang maju, sehingga masyarakat itu bisa bertukar informasi satu sama lain melalui teknologi, sehingga bisa saja mereka itu mempertukarkan atau berinteraksi sosiokulturalnya masing-masing gitu. Karena kan ya kita tahu bahwasanya teknologi itu mempermudah kita dalam berinteraksi, sehingga kita bisa saja mempertukarkan budaya-budaya kita, atau kita bisa saja mengadaptasi dalam budaya luar dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Iya, jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu permasalahan sosial akibat globalisasi. Nah, kali ini bukan Bapak lagi yang menjelaskan, tetapi kalian yang akan mencoba mencari berbagai dampak dari globalisasi ini, seperti misalnya kolonialisme, budaya populer, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Jadi Bapak akan menjelaskan secara bebaginya dengan cara jigsaw. Jadi ya, jadi di sini kita mencoba membaginya ya berdasarkan, pertama-tama Bapak akan membagi kelompok asal dulu. Di sini ada berapa siswa nih totalnya nih? 12 siswa ya. Berarti kalau kita bagi ini kita iya, ada 3 dan 2 ya. Minimal satu kelompok itu harus ada 4 orang. Karena satu orang itu akan bertugas mempelajari neokolonialisme, budaya populer, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Jadi satu kelompok itu harus ada 4 orang. Jadi kalau 4 orang satu kelompok itu berapa siswa? Berapa kelompok ini ya tuh? Nah, silakan bagi ini kelompok Mas Sudah nih. Ini 3 orang, ini 4 orang, ini 4 orang ya. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sebutkan nih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ingat ya nomor ya. Dari Fandi 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Ingat ya nomor ya. Nah, yang dapat 1 akan belajar yang 4 itu 1, 2, 3. Jadi gimana tadi nih? Ini kelompok 3 ya. Kelompok yang 3 orang ini berarti gimana? Kalau 3 orang berarti ini harus belajar sama salah satu orang ini. Belajar 2 nih, C sama D. Nah, jadi Bapak jelaskan ya. Yang dapat nomor 1 angkat tangan. Nomor 1. Berempat ya, berarti kalian harus belajar yang ini neokolonialisme ya. Yang dapat 2 angkat tangan. Nah, belajar yang budaya populer ya. Yang dapat 3. Nah, belajar yang konsumerisme. Yang dapat 4. Nah, tadi yang 3 tadi kelompok ini mana tadi? Nah, yang berarti kelompok itu 3 itu harus belajar C sama D. Dari Melda harus C sama D karena orang kurang. Konsumerisme sama kerusakan lingkungan. Iya, konsumerisme sama kerusakan lingkungan. Nah, silakan pelajaran. Silakan kirim kelompok A ini. Silakan dulu. Yang dapat 2 di situ, yang dapat 3 di situ, yang dapat 2. Sini 1 ya. 2 sini. Atau di sini dapat A, sini dapat B, sini C, sini D. A, B, C, D. Nah, ini ada satu orang belajar 2 berarti di antara C sama D ya. Nah, jadi tujuan Bapak bikin kelompok seperti ini biar kalian itu belajar semua ya nanti ya, karena dari A, B, C itu kalian dapat informasinya. Dan nanti dibacakan ini apa? Ya dibacakan aja. Ini jadi video Pak. Iya, suka dapat diskusi kamu cari tapi yang dapat yang nomor. Nah, berarti kamu cari lingkungan diskusi tentang lingkungan. Karena misalnya kamu sudah lo, Hasilnya tuh jadi 1 atau ya,
Nah, Bapak jelas lagi. Kalau sudah selesai lo diskusinya, lo balik ke kelompok asal. Nah, kalian jelaskan lagi apa yang sudah kalian pelajari di kelompok ahli tadi. Oh iya. Nah, apa yang sudah kalian diskusikan pertama tadi kalian jelaskan. Ya, cari di materinya ada ya sudah ya. Budaya populer. Kalau sudah kembali ke kelompok tadi. Kalau sudah berdiskusi sesuai pembagiannya. Masih bang. Kalian diskusikan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Misalnya tadi kan ini Hikmahwati tadi sudah belajar apa tadi? Iqbal belajar apa? Budaya populer, Pak. Depan. Konsumerisme. Nah, kalian berumbuk bikin sebuah rangkuman. Ya. Nanti salah satu orang yang akan maju presentasikannya ya. Aku tadi dapat tentang budaya populer. Kamu apa? Neokolonialisme. Tadi konsumerisme lawan. Aku berarti semuanya dong. Ada yang melihat Sudah, kalau sudah langsung saja maju. Salah satu aja perwakilan yang sudah membuat rangkumannya tadi. Ya silakan dari kelompok dulu ya yang maju. Oke, mantap. Baik, saya akan membacakan hasil rangkuman kami tentang pembahasan dari empat ini. Yang pertama ada neokolonialisme. Neokolonialisme ini mulai terkenal pada 1961 dan juga pada umumnya negara maju ditandai dengan kemajuan ilmu teknologi, sistem dan kebijakan baik dalam bidang pemerintah, ekonomi, sosial maupun politik, dan bidang mapan yang lebih lambat dibandingkan negara maju. Bagaimana globalisasi membawa permasalahan neokolonialisme? Globalisasi mendorong negara-negara maju untuk ikut terlibat intervensi dalam negara berkembang. Bentuk intervensi tersebut bisa pada bidang ekonomi, politik maupun budaya. Beberapa untuk keterlibatan negara maju sebagai berikut: penanaman modal investasi, peminjaman modal atau utang luar negeri, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, dan pengenalan budaya asing ke negara lain yang digemari. Dan kedua ada budaya populer. Budaya populer ini dipengaruhi interaksi budaya yang mendorong lahirnya budaya populer atau budaya massa dalam kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya ada konsumerisme, yaitu budaya cenderung populer yang merujuk kepada industrial makan dan juga pakaian luar negeri. Kerusakan lingkungan ini berawal dari munculnya manusia. Dari awal jadi penyebab dari kerusakan lingkungan tersebut kembali lagi kepada manusianya. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, jadi perwakilan dari kelompok Nopen tadi yaitu Irfan itu adalah yang menjadi perangkumnya. Nah, berarti tugas kalian itu karena kalian sudah berdiskusi ya, berarti kalian bikin catatan berdasarkan ini. Jadi satu orang itu sudah mempunyai catatan A, B, C, D itu. Jadi semuanya jadi dapat pengetahuannya, tidak hanya satu bagian materi saja. Ya mungkin itu saja. Jadi Bapak akan memberi kesimpulan terkait hal ini. Pertama-tama apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Jelas ya. Ya, jadi di sini Bapak akan memberi kesimpulan yaitu globalisasi itu adalah menurut saya adalah rangkaian proses melibatkan peningkatan perpindahan orang, benda, dan informasi ke seluruh dunia. Jadi ada perkembangan globalisasi itu ada 4, yaitu dari abad ke-3 sebelum Masehi, abad ke-12, abad ke-16, dan abad ke-20. Masyarakat memberi tanggapan globalisasi itu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan selanjutnya itu ada dampak dari globalisasi itu terkait bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya. Dan terakhir itu ada permasalahan globalisasi itu ada neokolonialisme, budaya populer, konsumerisme, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Nah mungkin itu saja ya untuk hari ini. Jadi tugas kalian sudah jelas ya, yaitu membuat rangkuman tadi.